ketika pernah nggak Pak Budi mungkin di PHP gitu. Setelah coblosan itu suaranya tinggal 14. Mending itu. Tantangan kita itu kan nek wis dadi kuwi biasanya wali gitu. Wisan gak ngetok. Terutama yang sudah jadi harus selalu ketok, harus hadir bersama masyarakat. Caleg itu identik dengan sesuatu yang memang tidak ringan. Mereka itu kadang ada kekhawatiran nanti nek aku didadekno caleg, nanti banyak masyarakat yang datang, minta ini, minta itu, dan lain-lain. Generasi Z ini kan emang cenderung tidak suka dengan politik. Apa emang dunia politik itu berisiko tinggi, Pak? Iya. Bagaimana, Pak? Apa emang begitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Bojonegoro. Hari ini saya ada di Blora ya, tepatnya di kantor DPD PKS Blora. Nah, kali ini kita akan wawancara dengan Ketua DPD PKS Blora yaitu Pak Santoso Budi Susetyo ya. Beliau ini juga anggota DPRD Kabupaten Blora. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Radar Bojonegoro. Ini adalah pertama kali Radar Bojonegoro melakukan wawancara podcast ya dengan Pak Budi. Panggilannya Pak Budi ya. Oke, Pak Budi bisa diperkenalkan Pak Budi ini sejak kapan menjadi Ketua DPD PKS, sejak kapan menjadi anggota DPR gitu. Ya, terima kasih. Saya Budi, lengkapnya Santoso Budi Susetyo gitu ya. Orang itu sering salah Mas. Kadang gitu. Ya, kukolak-balik gitu. Budi Santoso. biasanya Budi Santoso, tapi ini Santoso Budi. Budi Santoso. Saya guyonnya kalau ke tim-tim sukses itu saya sampaikan ke ranting-ranting. Waduh, kayak katanya Wiki gak milih aku ya. Sampaikan gitu. Sampai gak apa gitu ya. Oke, Santoso Budi Susetyo asli Jepang. Saya di PKS ini ya masuk jadi pengurus sejak 2001. Lalu jadi ketua sejak 2015 sampai sekarang. 2015 sampai sekarang. Jadi anggota terpilih sebagai anggota DPRD Blora 2014, lalu 2019 terpilih kembali. Sekarang maju lagi sekarang. 2024 ini. Insya Allah. Oke Pak Budi. Pak Budi ini di DPRD komisi apa Pak Budi? Komisi A. Komisi itu membidangi apa aja Bu? Bidangi hukum dan pemerintahan. Hukum dan pemerintahan. Oke. Oke Pak Budi, untuk menghadapi pemilu 2024 ini apa aja Pak Budi persiapan dari PKS? Iya, yang jelas kalau PKS ini yang pasti semua partai ini termasuk PKS menyiapkan struktur pemenangan ya, infrastruktur pemenangan dan hal-hal yang bagaimana mensupport pemenangan itu yang kalau PKS ini kan khas ya Mas. Kita dari dulu sebagai partai kader juga kita mencoba memaksimalkan soliditas kader-kader yang ada seperti itu. Juga tentu saja kalau yang pertama kalau konteksnya pemenangan itu yang pertama adalah pencalekan itu ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendaftarkan 45 caleg. Jadi kita 100% dari semua dari kuota. Ya, dari kuota 100%. Pak Budi, berapa target perolehan kursi di 2024? Ya. Insya Allah kita mentargetkan 1 dapil 1 kursi. Jadi ada 5 kursi. 5 kursi? Ya, 5 kursi. Targetnya 1 dapil 1 kursi. Ya. Kenapa kok enggak 10? Ya. Ini target realistis gitu. Oh gitu. Kalau target politis biasanya di media kan ya kita ngomongnya biasanya 1,5 kali atau 2 kali. Target realistis. Gitu. Ya, kita target realistis. Yang kira-kira memang kita terukur yang realistis bisa kita capai seperti itu. Oke. Dibanding 2014 kemarin, 2019 kemarin dengan 2014 ini pertarungannya seperti apa? Nanti bisa dibayangkan. Kemarin saat ini ada berapa kursi di PKS ini? Kita ini ada 3. Ya. Ada 3. Yang kita 2014
pernah 5 ya. 2015 kita 5. 5. Turun dari 3. Ya, 2019 kita turun. Tinggal 3. Tentu saja itu banyak pelajaran yang kita ambil, kita evaluasi, dan dari evaluasi itu coba kita perbaiki, yang akhirnya kita optimis. Nanti insya Allah satu dapil 1 kursi itu insya Allah bisa kecapai. Seperti itu. Oke. Pak Budi, Pak Budi ini sudah dua kali ya? Dua kali 2 periode lah ya, berarti 2 kali. Ini mau 3 kalinya ini. Oke. Tantangannya apa aja Pak Budi dalam meraih kursi, mendapatkan kursi, tantangannya apa aja? Kesulitannya apa aja? Ya tantangannya sebetulnya kan kalau soal pemilu ini kan soal banyakan suara ya Mas. Oh iya. Siapa yang paling banyak dipilih dia menang gitu ya. Siapa yang banyak dipilih. Nah, ini memang banyak variabel yang menjadikan kita bisa dipilih oleh masyarakat. Di masyarakat sendiri ini kan realitanya juga banyak ini ya, kalau bisa dikatakan banyak klasifikasi gitu. Bisa jadi ada masyarakat yang rasional, ada yang emosional, ada yang pragmatis gitu ya. Ini kita ya realitas saja, itu semua harus kita hadapi gitu. Oh gitu. Kalau rasional, kalau PKS itu kita katakan orang rasional itu sudah nggak usah diapa-apain gitu kan. Oh gitu. Iya. Kalau emosional itu kadang-kadang ya banyak ya. Kadang-kadang paternalistik, ya itu kan dia ketokohan dan sebagainya. Nah, ini berarti kan tantangan kita bagaimana kita mendekati tokoh gitu, mendekati simbol-simbol massa gitu. Nah, tantangan yang tidak ringan ini ya ketika menghadapi masyarakat yang pragmatis. Itu kan realita ya. Dan itu tidak bisa kita sepelekan. Karena sepertinya yang pragmatis ini juga cukup banyak. Sepertinya. Oke, menghadapi pemilih yang pragmatis atau bisa dibilang itu materialistis. Itu bagaimana Pak Budi? Iyalah. Memang ya ada strategi khusus? Apa memang mereka pragmatis saja? Ketika sudah pragmatis mereka sudah satu pilihan, atau memang semuanya dipilih, semuanya diiyakan? Iya, ya pinter-pinternya kita Mas. Oh gitu. Dengan segala keterbatasan sumber daya kita, bagaimana kita sebetulnya yang paling mendesak di kita ya, ini kan sebetulnya edukasi, pendidikan politik. Bagaimana justru disinilah tantangannya. Kalau saya sebagai ketua partai, saya selalu berpesan kepada teman-teman kader bahwa sebetulnya kita ini di masyarakat Jawa, sebetulnya kita itu ya gampang-gampang angel lah, angel-angel gampang. Artinya bagaimana kita sebetulnya kalau di masyarakat Jawa ini kan perasaan itu dominan, Mas. Kadang perasaan dominan. Nah, bagaimana kita bisa benar-benar bisa diterima, kita itu merupakan kita itu memang ya seperti yang lain gitu. Kita itu seperti kebanyakan orang. Artinya ketika kita sudah satu frekuensi itu insya Allah nanti lebih mudah untuk diterima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ini kan konteksnya pragmatisme ya, tadi ya, tentang masyarakat yang pragmatis. Edukasi, lalu bagaimana kita satu frekuensi, lalu yang selanjutnya nyatanya ketika kita menjadi pelaku politik, ya bagaimana kita ini benar-benar nanti kalau yang sudah jadi DPR itu ya benar-benar bisa dirasakan sebagai anggota DPR. Karena masyarakat ini kan kadang-kadang nenek sing meskipun itu bukan, kalau sudah jadi DPR itu kan bukan semata-mata tugas fungsi sebagai DPR seperti itu. Tetapi budaya kita itu kan gini Mas. Tantangan kita itu kan nek wis dadi biasanya lali gitu. Wis gak ngetok. Nah, kita selalu menyampaikan kepada teman-teman ya terutama yang sudah jadi harus selalu harus hadir bersama masyarakat. Bahkan bagaimana sebetulnya kita benar-benar ya menyatu di masyarakat. Kalau ada hal-hal yang memang butuh solusi ya
kita itu merupakan bagian dari solusi. Apalagi kalau yang sudah menjadi anggota legislatif. Ini tuntutan masyarakat itu ya memang besar. Harapan sekaligus kadang-kadang tuntutan. Tetapi kalau soalnya tadi soal budaya gitu ya. Tadi budaya ya ketok, minimal ketok, lembar gitu. Ojo bar lali gitu. Makanya ada yang ya bedanya dengan PLKB kan itu. Kalau PLKB lali lali sedadi ya. Tapi jangan sampai kita itu kebalikannya kan. Jangan sampai itu menurut saya kalau kita ngomong soal bagaimana kita menghadapi masyarakat kita yang memang kadang-kadang ini jadi tantangan kita tersendiri. Pak Budi, pemilih ini kan apa ya namanya agak-agak susah ditebak. Ada nggak yang konsisten gitu pemilih ketika pernah nggak Pak Budi mungkin di PHP gitu sama pemilih gitu, sudah disasar sekian ternyata di PHP cuma dapat berapa gitu, atau nggak dapat gitu. Susah nggak seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Oh iya, yang pasti ada gitu. Pasti ada. Misalnya sering saya sampaikan sama teman-teman itu kan ada satu desa X gitu ya, tim sukses saya itu 20 gitu, yang sudah saya tembung gitu, tembungnya kewangi pulang gitu. Nah setelah coblosan itu suaranya tinggal 14. Mending itu. padahal judulnya dia itu tim sukses 20 orang gitu. Jadi satu orang misalnya bawa 5 gitu ya. 5 harusnya kan 100 gitu ya. Malah tinggal berarti tim sukses nggak milih saya. Itu kenyataan. Itu apa dialami semua caleg seperti itu? Pernah sepertinya iya. Atau emang ada caleg yang memang fake bener-bener? Enggak ya? Sepertinya aja mungkin ya sama tingkatnya kayaknya sama. Gitu. Kalau kita sering ngobrol sama teman-teman DPR itu ya rata-rata ala foto gitu. Sama Pak ya. Iya. Oke Pak Budi, generasi muda ini banyak juga di PKS. Ya, kalau insya Allah kalau PKS ini banyak ya. Banyak. Kita dulu terkenalnya kan kita ini partainya anak muda gitu. Partai anak muda. Nah sekarang yang dulu muda sekarang sudah mulai tua. Nah, sudah mulai dewasa. tapi insya Allah kalau kita di ini apa namanya di PKS ya, kita di Blora ini selalu mencoba untuk mengadakan kaderisasi terutama anak-anak muda itu. Ya, kita adakan pembinaan. Kita ini kan kalau di PKS ini ada program unggulan, UPA namanya. Ayo gitu lah. UPA itu kan. Apa namanya? UPA itu pembinaan anggota ya. Jadi bagaimana kita mengadakan pembinaan yang namanya anggota itu memang semaksimal mungkin harus ada pembinaan. Tanpa ada pembinaan ya kita untuk menjaga visi misi partai gitu, bahkan karakteristik partai dan sebagainya juga tidak mudah. Di UPA itu unit pembinaan anggota. Ini menjadi program unggulan di anak PKS. mudanya usia berapa aja nih, Pak? Rata-rata masih kuliah. Kalau yang di sini ya. Yang kuliah lokalan berarti kalau di Blora ini. Daftar caleg berarti? Sementara ini belum banyak, hanya beberapa. Tapi mereka clear sebagai kader PKS, ber-KTA, berkegiatan gitu. Bahkan sering kumpul-kumpul di sini misalnya di DPD gitu. Sharing, ngobrol, bahkan ya ikut sing paling real itu mereka ikut unit pembinaan anggota ini. Oke. Anak muda ini ketika menjadi caleg ketika menjadi caleg ini mereka takut nggak dengan pertarungan yang begitu sengit gitu? Ya memang kenyataannya seperti itu, Mas. Kalau ya saya nggak tahu ya kalau partai lain. Memang nyatanya tantangan partai-partai hari ini itu adalah bagaimana memasang kader atau memasang sebagai caleg gitu ya, sebagai caleg. Karena ya memang caleg itu identik dengan sesuatu yang memang tidak ringan. Terutama kadang-kadang gini, sing paling mudah itu gini, mereka itu kadang ada kekhawatiran nanti nek
aku didadekno caleg, nanti banyak masyarakat yang datang minta ini minta itu, dan nah, itu kan satu dibutuhkan kesiapan macam-macam. Iya, material, kesiapan mental, material, logistik ya. Logistik Itu paling penting ya. Logistik tanpa logika nanti anarkis. Oke. Logika tanpa logistik ya kebalik. Itu berarti anak-anak muda ini mereka terutama ketakutannya di situ, Pak, di logistik itu ya, mungkin yang mungkin bisa membuka tinggi. Jadi memang kalau coba saya compare dengan apa yang saya baca ya, Mas, memang generasi Z ini kan emang cenderung tidak suka dengan politik. Mereka ini kan tidak suka segala sesuatu yang ketok bertentangan, bermusuhan. Padahal di dunia politik ya identik dengan seperti itu. Kalau ini hanya baru inilah ya, saya mencoba mencocokkan gitu ya, mengcompare antara yang saya baca, saya dengar, saya lihat gitu di berbagai media, dari buku-buku gitu kan, dengan kenyataan memang sepertinya ya anak muda itu sebetulnya apatis ya. Ya kalau kita mungkin kalau apatis, kalau sampai apatis kan mungkin enggak ya. Cuma ya mereka ya kurang tertarik untuk masuk ke dunia secara politik serius gitu. Iya, seperti itu. Apa emang dunia politik itu berisiko tinggi, Pak? Iya. Bagaimana, Pak? Apa memang begitu, Pak? Resikonya tinggi sekali. Ya sebetulnya ya tinggal kita memaknai ya, Mas. Bagaimana kita memaknai. Kalau sebetulnya kan lewat jalur politik ini kan memang jalur yang sebetulnya salah satu, saya katakan salah satu jalur yang efektif untuk bagaimana kita memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan kemauan dari masyarakat. Ya lewat, ya nyatanya kan gini, Mas. Sistem di Indonesia gitu ya, tentu saja termasuk di Blora ini kan, semuanya itu kan diawali dari keputusan-keputusan politik, gitu. Kebijakan-kebijakan politik. Nah, logikanya kalau orang yang lebih punya visi, yang lebih punya kapasitas gitu, kenapa tidak masuk lewat politik juga seperti itu. Bahkan dalam bahasa agamanya itu sering saya sampaikan teman-teman itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah di sana kita insya Allah bisa gitu, bisa memaksimalkan itu. Ketika kita lewat jalur politik dan lain sebagainya itu insya Allah kita bisa memaksimalkan hal-hal yang bagaimana kita bisa berkontribusi aktif di masyarakat. Ya lagi-lagi kalau kita katakan berisiko itu ya konteksnya apa dulu seperti itu. Berisiko itu gini, Pak. Jumlah kursinya 45. Calonnya 500 misalnya kan gitu. Itu kok risikonya tinggi sekali. Kompetisinya ya. Iya. Kompetisinya kan tinggi sekali. Kalau itu ya satu keniscayaan ya. Satu yang pasti bahwa kompetisi di dalam, kalau ini konteksnya kan ya, konteksnya mencari dukungan gitu. Iya, kan risikonya tinggi. Ya itu tadi kembali bahwa tantangan-tantangan di masyarakat kita itu tipe-tipe di masyarakat kita itu kan ya banyak tadi. Kalau tadi jangan sampaikan bahwa pragmatis kayaknya dominan. Apa memang setiap daerah itu berbeda-beda, Pak? Ini ada kecamatan atau dapil, ini desa ini, ternyata ini pragmatis, yang satunya ini ternyata ini solid, lainnya apa gitu, Pak? Kalau saya gini, Mas. Saya itu tidak terlalu percaya dengan kekuatan. Saya merasa selama ini tuh merasa percaya diri dengan bagaimana sih kita menghadapi pragmatisme sendiri itu. Ya ya itu tadi kita ini di orang kita bangun kedekatan emosional, gitu. Kita bangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Orang masyarakat itu kalau saya melihat terutama di Blora ini ya, Mas. Dia akan cenderung memilih yang memang sudah dikenal, sudah dekat secara emosional, gitu kan. Jadi ibaratnya gini, kalau ada calon, gitu kan, dia membawa sejumlah amunisi tertentu, gitu ya. Mungkin jumlahnya banyak, belum tentu juga. Belum tentu juga. Saya yakin masyarakat itu akan lebih kecenderungannya akan yang dekat, yang dekat, dikenal, dekat gitu, Pak. Iya.
Apalagi ketika memang kita sudah punya prestasi gitu ya. Prestasi ini ya, wujud real. Buktinya. Wujud real, bukti nyata di masyarakat. Insya Allah masyarakat kita itu masih banyak yang menghargai itu. Gitu. Makanya saya kalau pesan di teman-teman kader PKS, ya sering ketemu dengan masyarakat. Kalau kepengen dapat dukungan, ya sering ketemu gitu. Kan banyak cara, Mas. Makanya kalau yang banyak di orang-orang politik itu kan pakai media sonjo, layat, jagung. Nyatanya kan itu, iya kan? Sonjo, layat, aweh, jagung. SLAJ gitu ya, seperti itu. Itu paling nyatanya dilakukan. Iya, loh nyatanya kalau kita melihat politisi-politisi yang senior ya, gitu ya, politisi yang senior yang itu kan mereka rajin sekali, seperti itu. Nyatanya kan itu, lewat jalan-jalan seperti itu mereka cukup efektif. Bagaimana merebut sekelompok masyarakat, seperti itu. Jadi kalau orang ibaratnya kan gini, kalau orang politik atau apalagi yang dia statusnya sudah menjadi anggota DPR, terus dia nggak pernah terlihat di masyarakat dan lain sebagainya, ya kalau menurut saya tidak ringan kan? Ketika dia mau meraih dukungan masyarakat itu tidak ringan. Oke, Pak Budi, soal politik identitas itu termasuk jalan yang mulus juga untuk mendapatkan suara gitu. Saya kalau konteksnya kita ngomong Blora ya. Di Blora misalnya? Tidak. Orang Blora ini masih nggak peduli kayak gitu ya? Enggak. Ini ormas A, ini ormas B. Enggak. Pemilihan di sini enggak. Kita ngomong yang mayoritas lah ya. Iya, mayoritas. Enggak. Apa? Mungkin pemilih di Blora ini kecenderungannya itu tadi, Pak. Ya itu tadi. Ya kalau saya gini. Kalau saya kecenderungannya pragmatis mungkin jelas ya. Saya kira itu menjadi tidak hanya di Blora ya di mana-mana begitu. Kalau kita ini kalau di Blora sebagai wong Jawa ya itu yang dominan lebih pada ini kedekatan emosional. Kalau menurut saya, ya bagaimana sebenarnya tantangannya bangun kedekatan emosional gitu aja. Kalau menurut saya. Oke, Pak Budi. PKS ini targetnya 5 kursi. Berarti nanti tidak mentargetkan untuk nyalon bupati. atau memang mau mentargetkan calon bupati atau wagub gitu. Jadi Mas, kalau politik itu kan dinamis ya. Gitu. Politik itu dinamis. Kadang-kadang kita hari ini bilang tidak, besok bisa ya. Kan gitu. Kondisional juga ya. Apalagi juga nyatanya gini, Mas. Misalnya kalau saya ditanya tadi kan, jangan tanya targetnya berapa gitu, 5 lo kok 5 gitu. Ini 5 jadi rahasia perusahaan. Kalau sebenarnya kita ngomong di media seharusnya lebih 10 gitu. 10 atau 7 atau 8. Sama seperti bupati kan, seperti misalnya bupati. Kita kan juga berhitung ya, kita berhitung dan sebagainya. Jadi ya dinamis. Kita kalau soal yang sampai seperti itu ya nanti kita melihat kondisional ya, kondisional saya kira seperti itu. Oke, soal pilkada ini nanti memang semua partai tetap berkoalisi, Pak ya? Ya kita nanti kan Mas, lihat perolehan ini komposisi kursi ya. Bisa jadi partai A kalau nggak punya dia percaya diri dia bisa. Tapi kayaknya kalau di Blora ini kecenderungannya sih tidak ada yang dominan banget ya. Ya tetap ada yang banyak, tapi dominan kayak misalnya kalau kita lihat di Solo Raya gitu kan, ada yang dominan banget gitu kan. Tapi kalau di Blora kayaknya enggak. Kayaknya nanti ya misalnya ya oke lah, wong namanya ada partai yang ini effortnya besar gitu kan, lalu supportnya besar, sumber dayanya ada ya wajar ketika nanti bisa jadi naik sekian kursi dan sendiri ya gitu. Itu istilahnya yo wajar saja gitu. Saya pernah PKS ini menargetkan untuk mengusung bupati, pernah.
Apa sampai saya ini belum. Apa nggak ada bayangan nih nanti? Ya, Figurnya belum ditemukan. ya lihat sih. Lebih banyak mana Pak? Pilkada itu figuritas calonnya atau partai pengusungnya? Ya figuritas. Figuritas. Jadi nanti PKS nanti juga belum menentukan ya Pak. Nah, apakah nanti akan bisa jadi ketika kita tahu-tahu ada kader yang memang secara figur layak dijalankan, ya kenapa enggak gitu kan? Oh gitu. Misalnya, gitu. Meskipun ya itu tadi Mas, banyak faktor, banyak variabel yang memang tidak sesederhana gitu, tidak sesederhana orang yang kadang-kadang kan gini Mas, kita tuh nemuin nih orang yang kadang idealis gitu, idealis, artinya idealis di sini itu artinya dia ya bukan teoritis gitu ya. Kalau ada orang punya partai baik, pinter, nyalon bupati gitu kan. Kadang-kadang realita di lapangan itu tidak sesederhana itu. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Oke Pak Budi, karena keterbatasan waktu, obrolan yang menarik ini memang harus berakhir Pak Budi. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa sambung lagi Pak Budi diskusi kita, obrolan kita tentang kepemiluan. Nanti mungkin mendekati pemilu kita lebih banyak untuk berdiskusi Pak Budi. Siap. Demikian sahabat Radar Bojonegoro, pembahasan kami dengan Santoso Budi Susetyo ya, Ketua DPD PKS dan juga anggota DPRD Blora. Semoga nanti apa yang kita bicarakan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.